Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari bersama adalah transformasi rotasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah, materi pada pertemuan ketiga ini pada rotasi, yang pertama menjelaskan transformasi geometri rotasi pada kode Kartesius, yang kedua menjelaskan transformasi geometri rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan yang kedua ini nanti kalian pelajari dalam buku paket atau bahan ajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menggunakan modal pembelajaran daring PowerPoint, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan transformasi geometri rotasi pada bidang koordinat dengan benar, dan yang kedua kalian dapat menjelaskan transformasi geometri rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri rotasi pada bidang koordinat. Apakah kalian pernah melihat benda berputar atau berotasi? Apa yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Untuk memahami jawaban di atas, kita lakukan kegiatan berikut. Coba kalian amati gambar trapesium di samping ini. Ini gambarnya. Nah, tarik garis lurus dari titik P pusat ke arah atas, kemudian rotasikan ini sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kita putar, ya. Dan ini adalah bayangannya. Ini adalah sudut rotasi 90 derajat dan P adalah pusat rotasi. Dan setiap titiknya nanti akan berpindah sejauh 90 derajat. Ini juga sama. Dari kegiatan di atas, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu disebut dengan pusat rotasi, sedangkan besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi, rotasi itu akan ditentukan oleh tiga. Yang pertama adalah pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, dan yang ketiga adalah arah rotasi, di mana arah rotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama A-nya, jika rotasi berlawanan arah jarum jam, maka sudut rotasi positif. Dan yang kedua, B, jika rotasi searah jarum jam, maka sudut rotasi negatif. Bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat Kartesius? Nah, ada tiga. Yang pertama, rotasi negatif 90 derajat, ya. Yang kedua, rotasi 90 derajat, dan yang ketiga adalah rotasi 180 derajat. Rotasi negatif 90 derajat artinya rotasi 90 derajat searah jarum jam. Maka rotasi 90 derajat artinya rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Yang pertama, untuk mencari bentuk umum rotasi pada bidang koordinat, kita lakukan kegiatan bersama-sama, ya. Yang pertama, rotasi 90 derajat searah jarum jam atau rotasi negatif 90 derajat. Kita lihat, titik A dan B akan dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, kita tarik garis dari O sampai A ini. Kemudian kita putar nanti 90 derajat. Putar, maka ini bayangannya adalah titik A aksen. Nah, kita lihat koordinatnya titik A adalah 5,3 dan A aksennya hasilnya adalah 3,-5. Begitu juga dengan B. Tarik garis dari O ke B, kemudian kita putar titiknya. Nah, di sini adalah B aksen. Titik B koordinatnya adalah negatif 3,-2 dan bayangannya B aksen adalah negatif 2,3. Maka rotasi searah jarum jam atau rotasi negatif 90 derajat pada bidang koordinat diperoleh, lihat, titik A, titik asalnya 5,3, bayangannya 3,-5. Titik B negatif 3,-2, bayangannya adalah negatif 2,3. Kita lihat perubahannya untuk mencari bentuk umum. Bentuk umum rotasi 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat A, B yang dipindahkan, kita lihat yang A nya 5, jadi ke belakang di ordinat negatif 5, maka juga sama A, jadi
min A. Dan B-nya ini 3, tetap 3. Jadi tetapi menjadi absisnya. Berarti di sini B tetap di depan. Artinya bentuk umum rotasi 90 derajat searah jarum jam memindahkan titik A, B menjadi B, min A. Ini kan harus hafal ya. Kemudian rotasi 90 derajat searah jarum jam sama saja dengan rotasi 270 derajat berlawan arah dengan arah jarum jam. Yang kedua, rotasi 90 derajat berlawan arah jarum jam. Lihat, titik A dan B akan dirotasikan dengan pusat O 0,0. Nah, tarik garis. Ini bayangannya aksen. Nah, koordinatnya A-nya adalah 5,4 dan aksennya adalah min 4,5. Juga B, kita tarik dari O ke B, kita putar 90 derajat berarah jarum jam. Di sini adalah titik B aksen, ya. Koordinatnya titik B awalnya negatif 3,-1 dan B aksennya adalah 1,-3. Maka rotasi 90 derajat berarah jarum jam atau rotasi 90 derajat pada bidang koordinat diperoleh titik A 5,4, bayangannya negatif 4,5, B-nya negatif 3,51, B aksennya adalah 1,-3. Sehingga lihat pada bentuk umumnya diperoleh A-nya dari absis menjadi ordinat tetap dan B-nya dari ordinat menjadi absis tapi menjadi lawannya min B. Sehingga rotasi 90 derajat berarah jarum jam A, B memindahkan A, B menjadi min B, A. Dan kita tahu bahwa rotasi 90 derajat berarah jarum jam sama saja dengan 270 derajat searah jarum jam. Yang ketiga, rotasi 180 derajat. Ini kita putar dari titik O, ya, putar. Dan ini adalah aksennya. Koordinat A adalah 3,2 dan bayangannya negatif 3,-2. Kemudian dengan B, ya, titik B koordinatnya negatif 3,3 dan B aksennya diperoleh 3,-3. Maka rotasi 180 derajat pada bidang koordinat diperoleh, lihat A-nya 3,2 menjadi negatif 3,-2, B-nya negatif 3,3 menjadi 3,3, ya, menjadi lawannya ini semua. Sehingga rotasi 180 derajat secara jarum jam untuk umumnya memindahkan A, B menjadi min A, min B. Dari kan di atas disebutkan bahwa bentuk umum rotasi dengan pusat O 0,0 pada bidang koordinat adalah sebagai berikut. Nomor 1, titik A dengan koordinat X, Y, pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Yang kedua, titik A, X, Y, rotasinya sekarang 90 derajat berlawan arah jarum jam atau 90 derajat, maka aksennya min Y, X. Dan yang ketiga, A, X, Y, ya, rotasi 180 derajat, maka bayangannya adalah aksen min X, min Y. Dan yang keempat, rotasi 270 derajat ini sama saja dengan rotasi, ya, 90 derajat berlawan arah jarum jam. Jadi hasilnya adalah min Y, X. Dan yang kelima, rotasi 270 derajat berarah jarum jam sama saja dengan 90 derajat searah jarum jam. Jadi aksennya Y, min X. Yang kedua, sedangkan bentuk umum rotasi jika pusat rotasinya bukan di pusat koordinat 0,0 tapi di titik yang lain, sebarang titik, di titik A, B misalkan, maka ini ada 5 juga sama ini, ya, titik A, X, Y, pusat rotasi A, B, rotasi 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat, maka bayangannya aksen Y, kurang B ditambah A dan ordinatnya min X kurang A plus B. Yang kedua, ini, ya, rotasi 90 derajat berlawan arah jarum jam, maka aksennya min Y kurang B ditambah A. Kemudian ini ordinatnya X kurang A ditambah B. Dan yang ketiga, rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi A, B, maka aksennya adalah min X kurang A plus A dan min Y kurang B plus B. Sedangkan
207 derajat searah jarum jam sama saja dengan 90 derajat berlawanan jarum jam ya. Dan yang kelima, kalau rotasi dengan sudut pusat rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam sama saja dengan 90 derajat searah jarum jam. Ini lihat, ini dengan ini sama, kemudian yang ini dan ini sama ya. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik P 12,-6 pada rotasi O,90 derajat. Artinya rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut pusat 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan kita punya formula atau rumus PA, B ya, dirotasikan dengan sudut pusat O dan besar sudut rotasinya 90 derajat, maka diperoleh P aksen min B, A. Sehingga 12, -6, maka bayangannya adalah, kita lihat, 6,12. Contoh 2. Tentukan bayangan titik P -8,6 pada rotasi O -270 derajat rotasinya. Jadi artinya rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasi 270 derajat searah jarum jam. Maka kita punya rumus Px, Y dengan sudut pusat O 0,0 besar sudut putarnya negatif 270 derajat atau 270 derajat searah jarum jam, maka diperoleh bayangan Y, min X. Maka titik P min 8,6 diperoleh bayangannya P aksennya adalah, kita lihat, X menjadi lawannya ya, tapi jadi di belakang nih 8 atau jadi ordinat dan Y-nya tetap. Jadi P negatif 8,6 bayangannya negatif 6,8. Contoh 3. Titik P, X, Y dilakukan rotasi berturut-turut sejauh 180 derajat dan 90 derajat. Memiliki bayangan negatif 7, negatif 5. Tentukan nilai X, Y, pasangan koordinat awalnya. Kita lihat, yang pertama tulis dulu P, X, Y dirotasikan 100 derajat, maka P aksennya min X, Y, min Y. Kemudian ini dirotasikan kembali 90 derajat. Ini ya, pada jarum jam, maka diperoleh Y, min X. Nah, kita tulis terakhirnya. Nah, P double aksen min 7, min 5. Nah, kita pindah ke sini. Lihat. Oh, ternyata X-nya ini tetap, berarti di sini tulis negatif 5. Sedangkan Y-nya menjadi lawannya, negatif 7, berarti jadi 7 di sini. Nah, sekarang baru kita mencari X, Y-nya. Lihat X-nya. Nah, min X. X jadi min X, jadi min 5, berarti di sini adalah 5. Dan Y-nya menjadi lawannya. Nah, 7 berarti menjadi negatif 7. Artinya, nah ini ya, nilai X dan Y berturut-turut adalah 5 dan negatif 7. Contoh 4. Hasil rotasi titik P 6,-3 sejauh negatif 90 derajat dengan titik pusat 3,-2. Nah, ini bukan titik pusat O,0,0 tetapi 3,-2. Nah, kita punya rumus dengan pusat A, B sudut putarnya negatif 90 derajat, maka P aksennya Y, B plus A dan koordinatnya min X kurang A plus B. Maka P 6,3 dengan pusat ini 3,-2, X-nya 6, Y-nya negatif 3, A-nya 3, B-nya negatif 2. Maka P aksennya adalah Y berarti ini negatif 3 dikurangi B-nya ini adalah negatif 2 tambah A-nya adalah 3, sekarang X-nya adalah 6, kemudian dikurangi A-nya adalah 3, kemudian tambah B-nya adalah negatif 2. Maka hasilnya adalah, kita lihat, P 6,3 ya, dirotasikan dengan pusat rotasi 3,-2 dan besar sudut putar negatif 90 derajat, maka diperoleh P aksen adalah 2,-5. Dari mana 2,-5? Ini negatif 3 dikurang negatif 2 sama saja dengan negatif 3 tambah 2, negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Kemudian negatif 6 kurang 3 kali ini negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5. Inilah P aksennya ya.
cukup dan terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, kerjakan latihan mandiri 3 bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.